Kita mulai aja kuliah kita ya. Share boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya kuliah kita. Gak lama, biar kalian ada waktu istirahat juga ya. Oke, ini adalah deskripsi singkat mata kuliah hari ini. Jadi kita akan belajar tentang hari ini keseluruhan kuliah ya. Dari graf kita akan belajar tentang isomorfisme, keterhubungan, pohon, traversability, polarity, matrix, digraph, covering, pewarnaan dan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah buku-buku yang bisa kalian baca ya. Untuk sumbernya. Kemudian, nah ini penilaiannya, UTS itu 25%, UAS 25%, keaktifan di kelas 5%. Nanti ada dijelaskan apa itu keaktifan, dilihat dari mana nilainya. Nah, kemudian ada kuis tambah tugas 15%, kehadiran 10%, praktikum 20%. Untuk mengikuti UTS, maka kalian harus hadir minimal itu 80% ya. Nah, ini adalah keterangannya. Setiap pertemuan mahasiswa wajib isi daftar hadir LMS ya. Jangan lupa Putri, Bulan dan Helda harus isi daftar hadir LMS. Kalau bisa pertama sekali buka LMS itu langsung isi ya. Kemudian keaktifan mahasiswa dinilai dari respon Anda menjawab pertanyaan. Mungkin di waktu video conference gini Ibu langsung memberikan pertanyaan, kalian jawab. Atau kalian memberikan pertanyaan kepada Ibu, itu ya Ibu nilai. Pemberian tanggapan pada forum diskusi juga boleh, tapi bukan hanya setuju, enggak, tapi setuju, karena begini. Nah, ada alasannya. Nah, itu Ibu nilai. Satu aja itu udah Ibu nilai 100, nggak perlu banyak-banyak, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya Ibu tahu, oh pemahaman anak ini seperti ini, begitu ya. Kemudian, setiap pertemuan, Ibu akan adakan kuliah via Google Meet. Nah, tapi ada perubahannya. Kalau semester kemarin, itu wajib hadir ya semua mahasiswa ya di setiap pertemuan. Nah, kalau ini enggak. Jadi, kewajiban kalian menghadiri video conference itu hanya di pertemuan tertentu saja. Karena di sini ada 3 orang, maka Ibu bagi 3. Jadi, tiap hari itu 1 orang aja yang hadir di video conference. Wajibnya. Kalau kalian mau ngikutin tiap hari, tiap pertemuan boleh. Nah, tapi wajibnya 1 orang 1 hari. Ya, jadi memudahkan kalian. Nah, ketentuannya bagaimana, Bu? Nah, sebenarnya boleh kalian diskusikan sendiri. Misalnya nih, pertemuan kedua Kak Helda yang hadir, gitu loh. Nah, atau Putri atau Wulan, terserah. Nah, mau kalian yang milih waktunya atau bagaimana? Pokoknya di pertemuan kedua, 3, 4, sampai 7 pertemuan kan kita ya, sesi UTS. Nah, itu 2 sampai pertemuan 7, minimal 2 kali kalian hadir waktu video conference, gitu loh. Jadi misalkan nih, Kak Helda di pertemuan kedua. Oke, pertemuan ketiga Putri. Pertemuan keempat, Ulan. Nah, kelima siapa? Balik lagi Kak Helda. Keenam, Putri. Ketujuh, si Ulan gitu ya. Nah, nanti UTS, sesi UAS, sepakati lagi bagaimana. Begitu ya caranya ya. Jadi, setiap pertemuan yang wajib hadir itu 1. Dan begini, karena yang jam 5 itu kan pulang kerjanya jam 6 gitu ya. Jadi kuliahnya itu bisanya jam 6.15. Berarti kita mulai kuliahnya itu jam 6.40. Bisa semuanya? 18, bisa Ibu. ya, 18.40 ya. Untuk graf mulai kuliah video conference ya. Video conference itu 18.40. Kalau ngisi daftar hadir di LMS udah Ibu buka dari jam 18.30 gitu ya. Nah, kemudian tugas kuliah sesi UTS dikumpul paling lambat sepekan sebelum UTS. Jadi kalau di kalender pendidikan kan tanggal 22 November tuh UTS ya. Nah, berarti kalian itu wajib sudah menyerahkan
tugas itu tanggal 8 November. Itu udah terkumpul semua di LMS. Kalau lewat bagaimana, Bu? Kalau lewat ya berkurang lah nilainya. Tapi jangan sampai lah ya. Nah, Ibu rencana sih nggak tiap pertemuan gitu loh ada tugas. Nah, seperti ini udah Ibu kasih ya tugas-tugasnya di pertemuan ketiga kalian, pertemuan kedua atau tiga itu nggak ada tugas gitu loh. Jadi dikerjakanlah sebelum UTS biar nilainya bagus ya kan, biar A semua gitu ya. Pokoknya Ibu akan transparan sama nilai untuk semester ini. Ibu akan berubah. Kalau kemarin kan tugas Ibu nilai waktu UAS ya. Jujur aja Ibu nulisnya nilainya itu waktu UAS. Jadi kalian nggak tahu nilai tugas itu bagaimana, benar atau enggaknya gimana gitu. Ibu mohon maaf, tapi sekarang Ibu akan berubah. Setiap kalian ngumpul besoknya atau pokoknya nggak lama dari kalian ngumpul itu udah Ibu nilai. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan tugas kuliah sesi UAS, itu paling lambat sepekan sebelum UAS kalian kumpul. Nah, khusus untuk tugas praktikum harus dikumpulkan pada pekan yang sama dengan pekan pertemuan praktikum itu berlangsung. Jadi, misalkan kita itu praktikumnya kapan ya? Udah di iniin sih sama Pak Rijal. Bentar. Kita itu praktikum ya karyawan. Bentar. Itu hari Senin jam 7 sampai 80.30. Nah, itu juga ya. Jadi gini kalau praktikum. Karena praktikum itu kan dia harus ada screenshot. Harus ada screenshot kalau kita itu praktikum. Nah, artinya gini aja caranya. Untuk pertama kali, untuk screenshot aja, kalian hadir semuanya. Tapi setelah itu yang hadir cuma satu orang aja gitu ya. Jadi memang setiap video conference itu yang hadir satu orang aja gitu ya. Nah, jadi kita mulai tanggal 4 Oktober. 4 Oktober itu hari apa? Hari Senin. Nah, berarti 4 Oktober itu kita mulai praktikum teori graf jam 7 sampai 80.30. Tapi Ibu usahakan singkat-singkat aja lah, nggak sampai yang 1,5 jam gitu ya. Nah, jadi yang hadir di video conference itu semua aja dulu gitu ya. Setiap pertemuan semua aja dulu karena memang harus ada screenshot. Tapi yang ikut kuliah praktikumnya satu orang aja. Gitu ya. Jadi mulai kita ngikutin yang tadi aja. Berarti untuk praktikum pertama Kak Helda, praktikum kedua Putri, praktikum ketiga Ulan. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Bu. Oke, jadi setiap pertemuan di awal aja untuk screenshot aja semua hadir. Tapi setelah screenshot, udah yang dua keluar. Jadi satu aja yang ngikutin kuliah, gitu ya. Oke, nah untuk pengumpulannya bagaimana Bu? Tugas itu kan saya kerja Bu Senin, terus malam juga kapan saya kerjanya? Nah pengumpulannya itu Minggu jam 11 malam, gitu ya. Insya Allah nggak susah. Cuma kalau graf itu gampang lah praktikumnya, nggak sesusah yang lain gitu ya. Nah, terus tugasnya pun tinggal di screenshot aja di Word gitu ya. Nggak perlu pakai cover, nggak perlu. Yang penting ada nama, ada NPM, tugas berapa gitu, tugas praktikum berapa, udah. Terus screenshot hasil dari running dari softwarenya gitu ya. Kita pakai Maple. Nah, nanti apa hasil runningnya itu yang kalian screenshot. Jadi nggak susah. Nah, itu pengumpulannya paling lambat hari Minggu gitu ya untuk praktikum. Beda sama yang kuliah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira mengenai penilaian kehadiran, keaktifan, dan tugas? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kita lanjut ya kuliahnya. Jadi sejarah graf itu dari mana sih? Dari Swiss. Ini dia Bapak ini gambarnya. Dia adalah Leonhard Euler. Bentar, ini kenapa susah ya?
Nah, jadi pertama sekali oleh matematikawan Swiss tahun 1736 itu sekitar abad ke-18 yang bernama Leonhard Euler. Ia menyelesaikan misteri 7 jembatan Königsberg. Jadi 7 jembatan di gambar ini kan ada peta ya. Nah, ini adalah yang warna biru itu adalah Sungai Pregel. Nah, pulaunya ini namanya Pulau Nipov, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa jalan atau daerah yang dipisahkan oleh Sungai Pregel ini. Nah, untuk misalkan ini daerah nih, ada yang B ya, ada kota C, misalkanlah kota lah ya, kota C, kota D, kota A, dan kota B. Nah, dari kota A ke kota C, kita bisa menggunakan apa? Pakai jembatan. Nih, ada 2 jembatan yang bisa menghubungkan antara kota A dengan kota C, gitu ya. Nah, begitu dia seterusnya. Kota A ke D itu ada satu jembatan yang menghubungkan. Pokoknya merah-merah ini adalah jembatannya, gitu ya. Nah, jadi ternyata di Swiss ini masalah gitu loh bagi mereka. Ada yang bertanya gitu, nggak tahu siapa ya yang mengutarakan pertanyaan pertama sekali. Ada yang nanya, ini kalau misalnya aku dari kota C gitu ya, dari kota C, terus aku melewati semua jembatan dan aku pergi ke semua kota, bisa nggak ya melewati jembatan-jembatan itu semua sekali aja dan aku kembali lagi ke kota C, gitulah analoginya ya. Nggak tahu entah dari kota C ke kota C lagi atau A ke kota A lagi. Pokoknya dari suatu daerah dia berkeliling-keliling gitu ya ke semua daerah dan dia melewatinya pakai jembatan itu. Nah, tapi melewati jembatan itu sekali aja dan dia itu bisa balik ke daerah asal yang pertama kali. Itu adalah misterinya. Nah, yang bisa menjawab secara ilmiah gitu ya, ada buktinya gitu ya. Nah, semuanya mungkin ada beberapa orang yang bisa gitu ya menjawab. Jawabannya nggak ada gitu ya. Nah, tapi yang membuktikannya secara ilmiah yang logis gitu ya, itu adalah si Euler ini gitu loh. Nah, jadi dia itu menjawab bahwa tidak ada gitu ya, tidak ada rute yang dimulai dari satu daratan melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali ke tempat semula. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi graf. Jadi bisa merupakan solusi dari masalah penempatan bahan kimia agar tidak merusak bahan kimia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian masalah penentuan rute dengan jarak yang minimum, masalah penjadwalan untuk mengatur jadwal mata kuliah sehingga tidak bentrok, dan lain-lain. Banyak lagi ya aplikasinya. Nah, definisi graf. Suatu graf G adalah pasangan terurut V, E, dengan V itu adalah himpunan. Makanya di sini huruf besar V dan E-nya. Penamaan graf juga huruf besar, ya. Nah, adalah himpunan berhingga tak kosong dari elemen-elemen graf yang disebut vertex. Nah, ada juga yang bilang simpul, ada yang bilang titik, ada yang bilang not. Yang paling sering itu dibilang vertex atau simpul, gitu ya. Dan E adalah himpunan pasangan tak terurut. Mungkin saja himpunan kosong dari vertex-vertex berbeda di V. Nah, jadi ada himpunan pasangan tak terurut. Kata-kata pasangan ini berarti dia harus memasangkan vertex dengan vertex. Jadi di sini itu himpunan E itu isinya adalah sisi-sisi gitu ya, sisi-sisi atau edge istilah bahasa Inggrisnya. Nah, sisi-sisi itu apa namanya, harus memasangkan vertex dengan vertex gitu ya. Jangan vertex terus nggak ada pasangan vertex, nah itu tuh bukan graf, seperti itu. Nah, V dapat dituliskan menjadi VG dan E bisa dituliskan menjadi EG. Nah, G ini siapa? Ini adalah nama grafnya. Contohnya seperti ini, nama grafnya adalah G1. Nah, yang dinamakan vertex tadi atau simpul tadi yang mana? Yang ini, yang berupa titik 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan E anggotanya yang mana? Ini.
garis-garis yang menghubungkan vertex-vertex itu gitu loh. 1, 2, kemudian 1, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 4. Ini dia. Boleh ditulis seperti ini. Nah, karena VG1 adalah himpunan berhingga dan tak kosong gitu ya. Kan ini ada anggotanya. Pokoknya dia harus ada anggotanya. Satu aja anggotanya boleh nggak, Bu? Boleh. Yang nggak boleh itu kosong. Sama sekali nggak ada titiknya. Nah, itu bukan graf. Ya. Nah, EG1 dan EG1 adalah himpunan pasangan dari vertex-vertex di VG1, maka G1 adalah graf. Nah, jadi harus memasangkan vertex dengan vertex. Gitu ya. Nah, ini graf nggak ini? Yang G2 ini. Nah, G2 ini graf. Kenapa? Karena ada vertexnya. Tadi kan vertexnya itu, himpunan vertexnya nggak boleh kosong. Nah, ini ada A, B, C gitu ya. Walaupun himpunan E-nya atau himpunan sisinya kosong. Kan nggak ada ya. Yang menghubungkan A dengan B nggak ada. Yang menghubungkan B dengan C nggak ada. A dengan C tidak ada. Nah, karena tidak ada yang menghubungkan vertex-vertexnya, berarti himpunan E-nya kosong. Nggak apa-apa, karena di sini tadi di definisinya boleh. Nah, ini mungkin saja himpunannya kosong, berarti boleh gitu ya. Nah, jadi anggota dari himpunan vertex G2 adalah ABC, dan himpunan E-nya itu adalah himpunan kosong karena tidak ada yang menghubungkan vertex dengan vertex. Nah, karena VG2 adalah himpunan berhingga dan tak kosong, meskipun EG2 adalah himpunan kosong, maka G2 adalah graf. Ini namanya graf. Oke, sekarang kita ke adjacent dan insiden. Dalam bahasa Indonesia, adjacent ini adalah bertetangga, insiden ini adalah bersisian, gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Misalkan G graf, maka U, V elemen atau anggota dari himpunan EG dengan U, V adalah anggota dari VG disebut sisi atau edge, gitu ya. Nah, sisi UV dapat dituliskan menjadi VU ya kalau dia graf tidak berarah dan boleh disingkat dengan UV atau VU. Jika E sama dengan UV, nah jadi sisi ini boleh disimbolkan dengan E, gitu ya. Adalah anggota dari himpunan EG, maka U dan V dikatakan adjacent di G, karena E menghubungkan U dan V. Jadi adjacent atau bertetangga itu bisa hubungan antara simpul dengan simpulnya. Nah, kapankah simpul dengan simpul ini bertetangga atau adjacent? Ketika ada sisi yang menghubungkan dua simpul itu atau dua vertex itu. Contohnya ini, katanya kan E sama dengan UV. Berarti antara vertex U dengan vertex V ada yang menghubungkannya, yaitu si E. Nah, karena U dan V dihubungkan oleh E, maka U dan V itulah yang adjacent atau bertetangga. Begitu ya. Jadi U dengan E adjacent nggak, Bu? Enggak. Itu bukan istilah adjacent kalau U dengan E-nya. Bukan. Paham ya? Nah, jadi antara U dengan E apa? Yang ini, insiden atau bersisian. Jika E sama dengan UV, anggota dari himpunan EG, maka U dan V masing-masing dikatakan insiden dengan E. Artinya apa kalau kata masing-masing dikatakan insiden dengan E? Artinya yang berhubungan insiden adalah antara simpul dengan sisinya. Jadi U dan E berinsiden atau bersisian, atau V dan E, nah itu juga berinsiden atau bersisian. Paham ya? Kalau adjacent tadi hubungannya adalah antara simpul dengan simpul, vertex dengan vertex, gitu ya. Kalau insiden antara simpul dengan sisinya, vertex dengan edge-nya. Nah, ada juga istilah adjacent, tetangga antara sisi dengan sisi. Nah, syaratnya apa? Harus ada vertex persekutuan. Jadi, misalkan E sama dengan PQ, artinya apa? Sisi E ini menghubungkan vertex P dan Q. Nah, dan dia itu adalah anggota himpunan E gitu ya, E besar. Dan F sama dengan PR,
Berarti si F ini adalah sisi yang menghubungkan vertex P dengan R, dan dia adalah anggota E juga. Jadi mereka itu artinya apa kalau elemen E ini? Ini kan sama-sama elemen E ya. Yang ini juga elemen E. Nah, artinya apa kalau sama-sama elemen E? Berarti pada graf yang sama, si E ada di graf E, ada misalkan graf G gitu ya. Si E ada di graf G, dan si F itu juga ada di graf G, gitu ya. Maka sisi-sisi E dan F itu dikatakan beradjacent atau bersisian, bertetangga, maaf, bertetangga. Karena mempunyai vertex sekutu, yaitu P. Kan si E tadi menghubungkan P dengan Q, ada P di situ ya. Kemudian F menghubungkan P dengan R, ada P juga. Berarti ada sekutu, ada yang sama. Vertex yang mereka hubungkan, yaitu vertex P, gitu loh. Nah, karena ada sekutu, maka sisi si E dan F, walaupun mereka berbeda, tapi mereka adalah bertetangga atau adjacent. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mengenai adjacent dengan insiden? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ini ada graf G1. Nah, verteksnya yang mana? 1, 2, 3, 4. Himpunan sisinya atau himpunan E-nya yang mana? E1, E2, E3, E4, E5. Nah, di sini E1-nya dibuat 1, 2. Boleh. Terus E2-nya dibuat 1, 3. Boleh. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Vertex 1 dan 2 adjacent di G. Kenapa? Karena ada sisi E1 atau sisi 1, 2 yang menghubungkan vertex 1 dan 2. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Manakah contoh lain vertex-vertex yang adjacent di G? Ayo, Putri, coba Putri. Contoh lain. Selain vertex 1 dan 2, yang mana lagi yang adjacent atau bertetangga? Putri? 2 dan 4. Betul. Kenapa? Karena dihubungkan dengan E4. Iya, betul sekali. Begitu ya. Berarti udah paham Putri. Sekarang kita ke insiden. Tadi Ibu bilang hubungan insiden itu adalah antara vertex dengan sisi, gitu ya. Nah, di sini siapa yang berinsiden? Vertex 1 dengan E1. Atau vertex 2 dengan E1. Kenapa ya vertex 1 dengan E1 itu berinsiden? Kita lihat. Si E1 kan menghubungkan vertex 2 dan 1, gitu ya. Nah, kalau E1 ini menghubungkan vertex 2 dengan 1, maka si E1 itu berinsiden dengan 2 atau si E1 berinsiden dengan vertex 1 gitu loh. Jadi gitu ya caranya untuk menentukan insiden. Nah, coba Ulan. Ulan, mana lagi nih contoh dari insiden? Vertex 3 dan 4 insiden dengan E5. Betul sekali, gitu ya. Jadi yang berinsiden itu adalah vertex 3 dengan E5 atau vertex 4 dengan E5. Begitu ya. Oke, sekarang yang hubungan adjacent sisi dengan sisinya, gitu ya. Mana contohnya? Ini. E1 adjacent dengan E2. Kenapa? Kita lihat E1 dan E2. Nah, ini E1 dan E2. E1 menghubungkan vertex 1 dengan 2. E2 menghubungkan vertex 1 dengan 3. Artinya ada vertex sekutu di sini, yaitu 1.
Nah, karena ada vertex sekutu, maka si E1 dan E2 adalah beradjacent. Oke, sekarang Kak Helda, yang mana nih yang contoh beradjacent, sisi dengan sisinya yang lain? Kak Helda? Contoh yang lain apa tuh? 1/2, 1/2 itu kan udah Ibu ya? Iya, E1 dan E2 udah. E1, E2 udah. Yang mana yang belum? 1/3 udah. 24 udah, 3/4 udah. 1/3 E4 dengan si E4 beradjacent dengan siapa? 2 dan 4. Enggak, kalau itu kan insiden. Sekarang kita Ah. adjacent sisi. Yang terakhir ini. Ini. Nah, kalau ini kan sisi E1 adjacent dengan E2. Sisi E1 adjacent dengan E2. Kenapa? Karena ada vertex sekutu, yaitu 1. Ini alasan aja. Si 1 bukan beradjacent dengan E2, bukan. Yang beradjacent adalah E1 dan E2-nya. Nah, contoh yang lain mana? Helda. Contoh yang lain berarti 1 EJ keempat sama dengan E/3. E1 dengan E3. Iya. Oh, betul. Apa sekutunya? Vertex sekutunya apa? E1 dengan E3. Vertex sekutunya apa? Maaf. Apa vertex sekutunya? E1 dengan E3? 2 ya? Iya, betul sekali. Berarti udah bisa ya Kak Helda ya. Ini alasan aja vertex 2. Yang benar adalah E1 dan E3-nya yang beradjacent. Karena ada vertex sekutu yaitu 2. Makasih Putri, Wulan, dan Helda. Kita lanjut ke multigraf. Multigraf adalah pasangan terurut V, E dengan V adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari vertex-vertex. Dan E adalah himpunan pasangan tak terurut dari vertex-vertex berbeda di V dan pengulangan diperbolehkan. Jadi di sini kata kuncinya adalah pengulangan diperbolehkan. Nah, jadi vertex-vertex berbeda tadi di V diulang itunya menghubungkan. Jadi ada dua sisi yang menghubungkan dua vertex yang berbeda itu. Nah, kalau ada dua sisi yang menghubungkan dua vertex yang sama, maka grafnya dikatakan multigraf. Paham ya? Ini graf juga. Dia adalah contoh dari graf juga, tapi dikatakan multigraf. Contohnya ini, kita lihat vertex 1 dengan 2, ada dua sisi yang menghubungkan antara vertex 1 dan 2, yaitu siapa? E1 dan E3. Nah, karena ada dua sisi yang menghubungkan dua vertex yang sama, maka grafnya ini dikatakan multigraf. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi graf yang namanya pseudograf. Apa itu? Suatu graf yang mengandung loop dikatakan pseudograf. Jadi dia mengandung loop. Loop itu apa? Suatu sisi yang menghubungkan suatu simpul ke dirinya sendiri. Contohnya ini. Nah, ini namanya pseudograf. Kenapa? Karena vertexnya cuma satu, si A. Dan ada yang menghubungkan si vertex A dengan A-nya sendiri, dengan dirinya sendiri, yaitu ini loop ini, namanya loop ini. Nah, gitu ya. Nah, karena dia mengandung loop, maka graf ini dikatakan pseudograf. Seperti itu. Udah cukup kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah Ibu anggap aktif ya, karena sudah menjawab pertanyaan. Jadi semuanya dapat nilai 100. Ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Boleh. Kak Helda dulu. Apa itu Kak Helda? Ibu maaf, izin bertanya. Boleh. Kan kata Ibu itu kuliah 1
mata kuliah itu maksudnya satu mahasiswa begitu atau gimana ya Bu? Apa soal prakteknya aja? Begini, kita kan ada kuliah dan praktikum ya Helda. Iya. Jadi untuk kuliah yang datang video conference nih, yang datang video conference satu mahasiswa aja. Begitu juga dengan praktikum, gitu. Yang datang video conference gimana ya? Untuk awalnya semua datang, untuk screenshot aja. Karena kan praktikum itu harus screenshot ya. Ada screenshot bukti praktikum gitu. Nah, jadi setiap praktikum awalnya semuanya harus hadir untuk screenshot. Nah, setelah screenshot, nah itu kan ada yang nyimak ibu praktikum gitu ya, ngasih kuliah untuk ngasih praktikumnya gitu ya, ngajarin praktikumnya. Nah, untuk maaf ya, habis nih. Nah, untuk yang menyimak satu orang aja setiap praktikumnya. Begitu, Helda. Jadi kita kuliah dulu nih ya, bahas kuliah dulu. Kuliah hari Jumat. Video conference-nya Ibu bilang tadi jam berapa? 6.40 ya? Iya, Bu. Jam 6.40 kita mulai video conference hari Jumat. Nah, untuk pertemuan kedua, yang hadir, yang wajib itu satu orang mahasiswa aja. Misalnya Helda, gitu loh. Nah, yang lain gimana? Boleh hadir, tapi nggak wajib. Nah, semuanya wajibnya apa? Waktu hari Jumat itu isi daftar hadir LMS dan memberi pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau menanggapi forum diskusi. Itu wajib semuanya. Jadi ada keaktifan di situ. Nah, itu untuk kuliah ya, video conference kuliah. Nah, untuk yang praktikum bagaimana? Untuk yang praktikum kita mulai 4 Oktober. Hari Senin jam 8. Gitu kan? Nah, jadi Senin jam berapa ya tadi? Lupa kan Ibu? Jam 8 apa jam setengah 8 ya? Ya nanti dilihat lagi aja lah ya. Senin jam berapanya. Nah, jadi itu semua praktikum, setiap praktikum kalian hadir dulu. Untuk apa? Untuk screenshot, karena itu wajib. Jadi wajib dosen dan mahasiswa hadir dan di screenshot gitu loh. Gitu loh, untuk screenshot aja. Nah, tapi yang praktikum, yang menyimak praktikumnya satu orang aja. Jadi misalkan tanggal 4 Oktober itu si Helda. Nah, kemudian pekan depan semuanya praktikum pertama kali itu masuk ke video conference, screenshot, tapi yang nyimak cuma satu orang lagi, yaitu misalnya Ulan. Nah, praktikum ketiga, semuanya hadir untuk screenshot, gitu ya. Nah, tapi yang nyimak siapa? Putri. Gitu ya, Helda, paham? Iya, paham Ibu. Terima Nah, nanti kasih. ya sama-sama disepakati aja nanti Helda, Ulan, sama Putri ya. Kalau misalnya Iya, Helda nggak bisa pekan depan, bilang sama Ulan sama Putrinya, Dek, kakak nggak bisa, Dek, ada lembur, kerja lembur. Kalian dulu ya, nanti kakak di pertemuan ketiga, gitu ya, Helda ya. iya Ibu. Oke, terima kasih. Putri tadi mau nanya apa, Putri? Enggak, Bu. Tadi cuma mau bilang kalau materinya udah cukup dimengerti. Oke, ya. Terima kasih ya semuanya. Berarti nilai keaktifan udah mantap. Forum diskusi juga nggak apa-apa. Kalau mau dikosongin terserah, tapi kalau mau nanya juga nggak apa-apa. Cukup sekian kuliah kita hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Tetap semangat walaupun bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.